cara ngetesnya tuh gini biasanya saya perhatiin. Gimana? Pak, udah deh nggak usah lewat kantor deh gitu. Pasti Sering ngalamin dong. Sering. Ya. Saya Sering. bilang, Pak, aduh Bu, terima kasih deh atas penawarannya gitu. Saya mohon Ya. maaf kalau nggak bisa lewat kantor, saya nggak bisa bantu masarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. RAB People ketemu lagi di RAB Lebih Dekat. Kali ini tamu kita bukan kaleng-kaleng, bukan orang biasa. Pak Firdaus Balindo. Halo. Bos Balindo nih dari Bali apa singkatan, Bos? Itu mah singkatan aja Pak. Balai Lelang Indonesia. Lelang Indonesia. Iya. Berarti banyak nanganin lelang ya? Dulunya iya. Wah, thank you nih udah datang ke podcastnya kita, RAB DPC Bandung Raya. Yang belum subscribe, ayo subscribe karena di sini kita bongkar habis-habisan maestro, salah satu maestro kantor agent di Bandung, Balindo. Terima kasih Keren. Pak. Karena udah lebih cabangnya udah lebih dari satu ya saya anggap maestro. Dan kalau teman-teman lihat nih di seputaran Bandung tuh kalau jalan-jalan main road tuh iklannya nggak ada yang kecil kalau Balindo, ya Pak ya, gede semua ya. Begitulah Pak kira-kira. Wah, Bos nanya dulu nih, Pak Firdaus sebelum pas kuliah itu tuh udah ada memang jurusannya ke properti apa agent properti Pak? Kalau zaman bahelanya ceritanya. iya, kalau zaman dahulu Pak. Ya. Jadi saya ceritanya anak sastra Pak. Anak sastra. Anak sastra. Ada yang percaya Pak Firdaus anak sastra? Harusnya jadi sastrawan nih Pak. Sastrawan ya? Harusnya jadi penyair nih. Penyair ya? Iya. Tapi penyair gagal kan. Gagal. Akhirnya masuk ke properti. Tahun berapa Pak masuk properti? Itu saya masuk properti itu tahun 98 lah. Kira-kira Pas bulan Krismon ya? Krismon kan 97 ya? Ya, 97 98 buntut-buntutnya lah ya. Buntut-buntutnya. November ya September November gitu deh Pak. Ada kejadian apa nih Pak? Kejadian yang tahu mana? kan kolaps nih, Indonesianya kan kolaps. Oh 98. iya. Kerusuhan juga ada. Nah, kok tiba-tiba masuk ke properti ini ceritanya gimana, Bos? Ceritanya ya Pak ya. Ceritanya tuh sebenarnya ini teh apa ya? Satu ketika Pak. Ya. Ya ini agak maksudnya agak Karena irregular ya. Iya, Menyimpang gitu. ini ya. Bukan menyimpang sih, agak personal lah. Oh, ya personal. Satu ketika itu almarhum ibu saya telepon. Nak, mulai bulan depan kamu udah nggak mama kirim uang ya. Oh. Nah disitulah saya ngelamar pekerjaan, akhirnya masuk diterima di satu perusahaan properti lokal gitu. Lokal. Belum yang internasional ya. Franchise belum yang franchise lah. Bukan yang franchise ya, masih Iya, lokal. masih lokal. Berarti benar-benar berasa ya 97 perekonomian Indonesia Berasa collapse. banget. Semua harus punya sesuatu yang baru. Ting kepepet harus bisa Iya, sesuatu. betul. Gimana Pak ceritanya dari situ? Iya. Jadi ketika saya keterima nih di satu perusahaan ini kan, awalnya tuh saya gondrong Pak. Gitu kan. Ya kan anak sastra. Oh ya. iya. Gondrong gitu Nyair. kan. Ngelamar, oke kamu saya terima tapi syaratnya kamu potong rambut. Gitu kan. Kebayang ya? Itu udah berapa lama ya? Iya kan tahan-tahan supaya iya, anak-anak sastra kan rada. Tapi udah lulus maksudnya udah lulus? Belum. Oh belum. Belum. Wah itu biasanya punya nasarnya kalau lulus potong rambut ya Pak?
Kalau udah dibotakin. Iya. Nasarnya. Iya. Tapi enggak Pak. Jadi karena saya waktu itu kan sastra itu ngambil D3 nih. D3. D3 Di Bandung. jurusan editing di Unpad. Oh, Unpad. Editing Oke. Unpad. Kemudian saya lulus, saya terusin ke extension Vkom Pak. Unpad juga. Vkom. Iya. S1-nya. S1-nya. Oke. Betul. Itu kan kuliahnya sore ya. Sore. Ke malam ya. Jadi saya siangnya, pagi ya, siangnya di bisa properti. kerja gitu. Jadi kalau balik lagi ke cerita yang tadi Pak, jadi asal flashback muasalnya ya itu saya keterima di satu brand lokal tersebut ya akhirnya idealisme saya gunting aja seperti rambut saya Pak. kerja Pak, bentar nih. Kenapa milihnya perusahaan properti Pak? Saya nggak tahu Pak. Maksudnya gini, kan buat kita kan kalau anak cowok nih ya, mobil motor gue kepegang lah. Maksudnya kita pengetahuan di mobil di motor kan seenggaknya kan ada plus. Iya. Ya. Sebenarnya kan jauh lebih mudah. Iya. Saat itu kenapa milihnya properti? Itu justru karena saya tuh tidak tahu Pak bahwa perusahaan yang saya lamar itu perusahaan properti karena PO Box Pak. Oh, PO Box. Iya, lowongannya cuma standar aja. Dibutuhkan marketing. Iya. Oh. Ya udah kan namanya butuh kerjaan Pak, Ya, masukin aja masuk lamaran aja. banyak. Kepanggil gitu. Kepanggil. Di interview. Oh ya sudah keterima Pak. Terima. Iya. Nah, begitu keterima nih, ya ini sedikit mengenang masa lalu yang kadang-kadang kita harus ingat Pak. Itu menjadi titik baliknya kita untuk maju. Betul. Untuk melangkah lebih hebat lah. Iya. Nah, ceritanya gimana? Jadi Udah diterima nih, ya diterima. Kan saya blank banget Pak properti. nggak ngerti sama Nggak sekali. ngerti sama sekali. Orang awalnya kuliah doang ya, Iya. sastra ya. Dan yang saya ingat itu ketika saya di interview Pak. Ada saya duduk pertanyaan kan. menarik Pak. Bukan ada pertanyaan menarik, saya yang bertanya Pak gitu boleh malah. bertanya. Apa? Karena ketika saya di kantor tersebut, Ya. saya tuh melihat temboknya biasa ada window display kan Pak, harga rumah ditempel iya. gitu kan. Hmm. Harga rumah tuh 500 juta. Oh iya, 400 itu sih zaman masih dulu kan bawah segituan. 1M lebih rame ya. Kalau sekarang sih harga 500 juta ya saya rasa sih 5M-an gini. 10M Pak. 10M ya? Iya. Oh, oke. Jadi Wah, dahsyat. ini apa ada yang beli ya? Pertanyaan saya begitu Pak. Dalam hati nih. Dalam hati ya? Iya. Ada yang beli nggak? Nah setelah di interview saya tanya, ya sudah akhirnya saya diyakinkan untuk mencoba kan. Nah udah akhirnya saya coba aja Coba Pak. training dulu ya. Eh, Ada training nggak? nggak Maksudnya- ada training Pak. Jadi langsung jalan. aja face to face kayak gini Hah? ngobrol gitu kan. Caranya gimana dikasih tahu. Dikasih tahu, Gitu. Ya sudah ini saya Jalan. jalan ke lapangan gitu. tapi sambil didampingin kan? Enggak. Enggak, dilepas juga. Pokoknya kebayang ya Pak ya, saya bukan asli Bandung nih. Ya. Oh, Dari iya Solo ya? kan Solo saya. ya? Iya, dari Solo kan. Nggak ngerti jalan Bandung Pak, kebayang ya? Betapa kesasarnya saya kawan-kawan. no problem. Jadi tantangan. Ya itu mah cerita lucu lah. Tapi ya happy lah. Nah, akhirnya saya jadi tahu Bandung kan. Jadi tahu Bandung. Kenal banyak Berarti orang. berarti ada satu momen yang paling diinget ya Pak ya, pecah telurnya itu sewa apa jual Pak? Masih inget nggak? Kalau di brand lokal ini saya jual waktu itu Setra Duta Pak. Is, berarti harganya bukan kaleng-kaleng 500 juta lagi dong? Iya itu di minggu ketiga. Udah M. 750 Oh 750, ya. waktu itu. Oke. Ya. Itu Pak. Jadi itulah titik balik saya menekuni bisnis properti Pak. Begitu dapat komisinya bukan girang lagi, loncat. Iya. Sampai Nggak pernah pegang duit kan? udah pegang duit Duit banyak kan? Duit banyak. Di tangan tuh kayak nggak percaya Pak. Ih saya punya duit Dapet segini. ya, bisa ya gitu ya. Gitulah. Terus nelfon ibu, Iya otomatis. Bu, gantian, saya yang transfer. Iya. Wah, Itu mah udah satu kewajiban lah anak ke puji orang tua. Tuhan. Hanya apa namanya yang saya ingat dari proses transaksinya Ya. itu ya Pak. Dulu kan handphone kan masih mahal Pak. Itu zamannya pager Pak. Iya.
Yang punya pager pun masih bisa dihitung pakai jari, artinya kalau lu nggak bisnis nggak punya nggak pager. punya. Betul. Masih kita teh nyiapin satu, Bapak masih ingat nggak tuh Pak yang bekas film kan dulu kan Oh, pakai yang roll gulungan film itu, ya. Nah biasa kan saya dulu tuh nyimpenin duit 500-an kalau nggak 1000-an situ. Iya, Jadi iya. kemana-mana andalannya ini buat telepon. Iya. Iyalah, zaman itu memang zaman begitu ya, Pak. Nah, jadi pertama berarti yang dibeli apa Pak? Kan ada ya, Handphone, Pak. keren. Zamannya apa nih? StarTech apa? Nokia? Nokia pisang, Ericsson yang apa? Yang flip itu ya? Yang Sliding? Iya, yang bukan sliding, Pak. Pas touch-nya itu loh, keyboardnya itu ditarik gini loh. Apa itu? Nokia pisang? Nah, Itu mah Nokia pisang ya. Terus Ericsson-nya yang itu, Pak. Kan dulu wes, dua merek kan yang keren. terkenal. Iya. Iya. Tapi saya nggak beli itu, Pak, karena itu kan mahal. Belinya? Saya belinya Philips Savvy. Masih ingat saya. Philips Savvy. Itu saya paling beli. jago tuh baterainya, nggak peduli dah pokoknya. Iya. Yang penting murah, bisa komunikasi. Tapi jadi beli ini kan bukan karena gengsi kan Pak, karena butuh. Bukan. Karena waktu transaksi itu ya, Pak ya. Jadi ketika saya ngantar konsumen ke lokasi itu konsumennya suka, Pak. Oke. Cuman ini kan bos besar nih, Ya. direksi sebuah perusahaan Ya. gitu ya. Tapi karena nggak bisa menghubungi saya, Waduh. wah, dia ngambek, Pak. Tapi untungnya konsumen ini Mengerti? baik gitu loh, ngerti. Ditungguin. Nggak ditungguin, Pak. Dia balik lagi datang ke kantor saya. Loh, janjian ketemu nih. Iya, ke ketemu di lokasi nih. Iya. Dia mau beli rumah. Mau beli rumah. Nah, Iya kan? Ini yang closing ini, Pak. Iya. Wah, Iya, jadi dia setelah saya nganter showing unit dan seterusnya jelasin properti tersebut, saya kan pulang, Pak. Tapi Iya. pulang saya kan karena saya ada janji lain, saya memenuhi janji saya Iya. yang lain. Nah, ini konsumen kan dia mau ngejar ini rumah mau dijadiin jadi. iya mau dijadiin kan. Oh. Jadi karena saya nggak bisa dihubungin, dia akhirnya Akhirnya balik balik lagi ke kantor. kantor. Padahal jarak kantor ke Sedut kan jauh. Daerah mana Pak kantornya dulu? Kantor kan dulu di Gandapura, Pak. Oh, jauh bener. Iya. Jadi Begitu nyari ke kantor, Anda nggak di kantor. saya nggak di kantor, akhirnya ditemuin sama pimpinan, gitu kan. Ya akhirnya jadilah singkat kata ya. Saya sempat datang sih waktu itu, masih inget banget saya. Itu momen pecah telur ya. Teman pecah telur. Saya datang tapi datangnya tuh ya sepertiga akhir lah dari proses pembicaraan. Oh, iya karena kan ada janji ketemu orang tadi. Iya. Kalau dia kan langsung. Betul. Iya. Terus ya begitu. Pokoknya harga jadi setuju, angkanya Iya. 750, deal. Dulu tuh masih 1%, 2%, 3%, Mbak, ingat. Dulu tuh masih standar, Pak, 3%. 3%. Dulu, ya. Kan dulu pesaingnya belum Belum banyak kayak sekarang. sebanyak ya. sekarang kan. Kalau sekarang mah tiap Dan- perapatan kayaknya Dan ada 1 agent. juta zaman baheula itu udah duitnya banyak banget, Bos. Iya, betul, Pak. Mantap. Itulah kurang lebih, Pak. Nah, sekarang itu kan kalau kita ngobrol bicara suksesnya. Ada nggak sih Pak, ketika ada satu momen yang membuat Bapak di posisi yang sulit, tapi tetap mau kejar Ini dalam hal perjalanan dari properti ini Pak? propertinya hal sulit tuh. Hal sulit, jadi ini kayaknya kok susah banget. Tarik ulurnya panjang sekali, bisa Oh, sampai enggak 2 sih, Pak. bulan. Enggak ada ya? Jadi saya sih Sejauh lebih ini sih lancar-lancar Iya, aja. enjoy. Ya saya dari awal menyadari ya, karena properti ini kan ya memang apa ya? Hubungannya tuh kan kalau saya bilang hati ya gitu loh. Betul. Hati dengan hati gitu Ya. ya. Jadi ya memang harus sabarnya ya harus luas, Pak. Harus luar biasa, Nggak boleh ya. batas. Saya ada ini, Pak, ada cerita nih Ya, yang saya nggak akan pernah nggak lupa. pernah lupa. Apa nih? Saya pernah proses transaksi, Pak, Ya, dari rumah itu
tidak dijual. Hah? Akhirnya jadi dijual. Bentar nih, maksudnya tidak dijual, tadinya disewakan? Enggak, Pak. Memang orangnya nggak mau jual. Orangnya nggak mau jual, tapi Pemilik Anda nggak paksa mau jual. Bukan paksa sih. Bangetan. Bukan paksa, Pak. Bukan paksa, gimana ceritanya? Jadi ya kebetulan saya punya klien nih, serius gitu kan. Dia mau nutup satu properti, tapi kalah cepet sama orang lain. Oh, oke. Gitu kan. Nah, akhirnya klien saya bilang, saya minat tuh sama rumah itu, tolong dong, gitu kan. Enak bener ya, tinggal nunjuk, padahal nggak dijual ya Pak ya? Nggak dijual. Akhirnya saya datengin, saya ajak ngobrol, kenalan, dan seterusnya. Prosesnya tuh 1,5 tahun Pak, baru transaksi. Pernah ngalamin Pak? Saya nggak pernah loh. Ngebujuk orang, ya karena udah ngebet banget, kecuali kalau tempat ya. Kalau rumah saya belum pernah. Tapi kalau untuk yang di jalan raya, saya pernah tapi nggak berhasil. Nggak berhasil? Nggak berhasil, karena orangnya keke tetap nggak mau jual. Harus dicoba terus Pak. Kalau ruko saya pernah, cuma waktu itu kita yang jadi pemiliknya. Kalau mau harga sekian, mau ayo, nggak mau udah. Iya. Tapi rata-rata maulah, toh kita kan naikin harga pun tidak naikin 2 kali lipat Pak. Iya. Paling kalau pasaran 300 kan jadi 400. Iya. Gitu aja. Dan ini nilainya besar, rumah mewah. Rumah lama Pak. Oh. Rumah Belanda. Cuma karena memang daerahnya strategis. Iya. Itu yang mau diambil. Jadi customer saya tuh di situ tuh udah punya beberapa titik gitu loh Pak. Oh. Lucu memang. Kan tadi repeat order tadi Pak, kan selalu ada ya. Makanya berbaik-baiklah teman-teman pada klien Anda. Walaupun, nah ini Pak, banyak Pak saya, Win, nih mau jual apartemen 1 kamar, studio, mau nggak mau saya layanin Pak. Kadang-kadang klien besar itu ngetesnya dari yang kecil. Betul, sepakat. Kita berhasil nggak nih aset ini terjual atau tersewa, baru dia ngasihnya yang lain. Iya. Ngalamin Pak, sama. Ngalamin ya. Berarti tetap ya klien-klien besar ini selalu ngetes dulu ya. Selalu ngetes Pak. Bahkan kalau saya lihat sih sebenarnya nggak klien besar juga Pak. Rata-rata klien dia mau asetnya 500 juta, se-M selalu ngetes Pak. Tetap selalu ngetes. Selalu ya? ngetes. Karena gini loh. Ini saya punya aset nih gitu loh. Saya mau jual aset saya mau sewakan aset saya. Tapi saya butuh orang yang bisa saya percaya, kan nggak gampang, dong. Betul. Iya kan? Apalagi Bisnis sampai kita bisa kan, pinjam kunci. Iya. Belum kalau dalamnya penuh dengan barang ya Pak ya, full Betul. furnish, mau nggak mau kan kita harus jaga benar. Betul. Jadi mereka selalu ngetes Pak. Dan tesnya tuh saya lihat ada beberapa sih. Ya salah satunya ya dengan aset kecil tadi bisa melakukan atau menjualkan, menyewakan enggak aset tersebut. Kalau udah bisa nanti kasih yang gede. Kalau enggak ya dia ngetesnya biasanya maksudnya agentnya bisa dipercaya enggak nih. Cara ngetesnya tuh gini biasanya saya perhatiin. Gimana? Pak, udah deh nggak usah lewat kantor deh gitu. Pasti sering ngalamin dong. Sering. Ya. Sering. Saya bilang, Pak, aduh Bu, terima kasih deh atas penawarannya gitu. Saya mohon maaf kalau nggak bisa lewat kantor, saya nggak bisa bantu masarin. Ya, karena kalau jadi black marketing jadinya. Nggak black marketnya yang saya sampaikan Pak. Karena kalau Ibu atau saya setuju dengan tawaran Bapak Ibu sekalian gitu kan, ini malah propertinya malah nggak bisa saya apa-apain karena saya harus masarinya sembunyi-sembunyi gitu. Nah, bener nggak? Betul. Iya, buat apa gitu loh? Iya. Kan pemasaran itu kan perlu seluas-luasnya Iya. Pak. Kita kan butuh jaringan Pak. Nah begitu saya bisa nolak, secret selling. ya gitu kan, nolak dengan baik, dengan karena sopan. biasanya kalau di kong kali kong seperti itu dia tawar komisi ya biasanya ya. Akhirnya itu Nggak sampai 2% biasanya. bagi agent yang kebobolan, nah biasanya komisinya disikat sama owner gitu. Tapi dengan kita dia tidak mau bertahan, ngasih, nggak mau ngasih 3%, nggak mau ngasih standar, biasanya di bawah dan standar. akhirnya kan nama kita jelek Pak. Ya secret selling. Iya, karena Sama kantor pun nggak dipercaya lagi. ya semua Pak. Ya Jadi, kita juga mau ngumpetnya gimana? Iya,
alam mah selalu memperhatikan kita lah gitu. Kalau kita nggak jujur, kita nggak baik, ya pasti kita akan habis. Ditelan alam. Betul. Seleksi alam selalu terjadi di bisnis apapun. Terjadi, Pak. Ya, tapi begitu saya mampu menolak dengan baik tadi, Pak, dia malah respect sama saya, Pak. Ayo buka formnya gitu. Respect, oh gitu ya, oke deh. Nah, dia malah yang tadinya mau ngetes kepercayaan, ya akhirnya dia percaya banget. Gitu. Ya, setuju. Ya sih, memang kalau saya melihat, Pak, banyak beberapa orang yang sudah sukses, orang yang sudah kaya, itu dia tidak mau memasarkan sendiri, Pak. Pasti dia mintanya agent. Betul. Karena apalagi ya zaman sekarang ini kan marak dengan penipuan, Pak. Apalah segala macam. Terus dia udah nggak mau tahu urusannya lah. Yang penting dealnya angkanya sekian, gua taunya beres, tinggal ke bank, tanda tangan, duitnya masuk, baru ke notaris. Betul. Setuju. Memang trennya sekarang begitu, Pak. Jadi kalau saya perhatikan, kalau saya sih melihatnya malah nggak yang kelas atas aja ini. Ya, pokoknya dari bawah pun udah mulai seperti itu juga ya. Gini aja, Pak. Punten nih. Ya. Maksudnya, Bapak punya uang 100.000, Bapak makan di restoran, ya. Pasti pengen dilayani dong. Betul. Bener nggak? Logikanya kan simpel. Apalagi makannya 100.000 ya. Menunya maksudnya. Iya, apalagi yang urusan properti yang ratusan juta, miliaran. Iya. Jadi orang kelas 300 juta, 200 juta ya tetap maunya dilayani, Pak. Ya. Betul. Pembeli itu adalah raja kan betul, gitu. Betul. Ya sudah, kita amini aja, Pak. Yang penting beli kan. Ya. Gitu, Pak. Kurang lebih. Nah, sekarang saya mau nanya nih, untuk Balindo sendiri. Balindo itu kan sebenarnya Balai Lelang Indonesia. Iya. Ini benak saya nih kan urusannya pasti urusannya lelang, Pak. Betul. Nah, saya mau nanya nih. Lelang nih termasuk yang seperti rumahnya artis terkenal, misalnya harganya pasarannya misalnya 100M, terus kita mau jual 120 gitu tuh, masuk yang ke situ apa yang lagi klepek-klepek nih, Pak? Jadi kan biasanya kan aset dari bank yang nasabahnya udah nggak bisa, udah mentok lah ibaratnya. Iya. Udah nggak bisa nyicil lagi. Terus kan di take over dengan Balai Lelang Indonesia ini kan ya? Iya. Awalnya memang bergeraknya di situ. Awalnya memang kita lelang, Pak. Oh. Tapi bukan yang naikin harga ya. Jadi ini malah cut price ya? Enggak. Jadi lelang itu kan terbagi dua, Pak. Ada lelang eksekusi, ada lelang sukarela. Nah, lelang eksekusi modelnya gimana nih, Pak? Biar Yang teman-teman tadi, lah tahu nih. Lelang eksekusi itu lelang yaitu yang nasabahnya udah klepek-klepek, ya, yang udah macet. Tadi yang Bapak bilang itu. Nah, itu biasanya dia udah berarti udah call 3, call 4 mungkin udah blacklist ya, iya, Pak, udah macet aja. Jadi harus dilelang penjualannya. Nah, biasanya memang nanti harga lelang itu akan ditentukan oleh KJPP ya, appraisal ya, appraisal ditentukan sekian. Tapi kalau harga pertama ini nggak laku, dia akan turun, Pak. Lelang keduanya akan turun. Ini yang menarik ini, Pak. Lelang keempat akan turun lagi gitu. Banyak dong, berarti aset murah. Ya zaman sekarang mau banyak banget. Nih, teman-teman, ayo siapa investor yang mau borong? Gara-gara COVID kan sempet ya kita kolaps juga ya kemarin. Iya. Karena kan cash flow kan nggak bergerak semua ya. Iya. Banyak bisnis yang stagnan cenderung berhenti. Betul. Tadinya punya karyawan puluhan, ratusan, itu yang dipotong banyak banget, Pak. Iya, Pak. Tapi ya alam itu ya selalu seimbang, Pak. Seimbang maksudnya mana? Ya, sorry, banyak yang bangkrut, banyak juga yang kayak mendadak. Iya. Selalu begitu kan, Pak. Dari zaman Krismon saya alamin, Pak. Bisnisnya PCR segala macam kan lagi, bisnis chemical maju, kan, farmasi maju, ya. Jadi ya mereka pada tetap spend properti. Jadi agent tuh nggak ada matinya loh. Ini saya berpesan ke teman-teman semua loh ini. Berarti di kasus ini ibaratnya seperti mata uang dua sisi ya? Selalu, Pak. Di satu sisi ada kesulitan, di satu sisi ada yang menikmati lebih. Iya. Dan ini asal kita mau fokus, mau
ibaratnya kerja keras sedikit bisa ketemu ya Pak ya? Iya bisa. Justru Tinggal kita lihat siapa yang menghubungi kita menitipkan aset dan siapa yang klien kita yang lagi kaya raya ya. Iya, betul. Gampang. Nah, Bapak kan tahu, ya kita semua tahu lah ya. Ya. Klien itu kan kalau saya klasifikasikan nih kalau boleh Pak, kan ada end user, ya, ada trader, ada investor. Udah 3 itu aja lah, jangan banyak-banyak. Nih. Sebenarnya ada yang keempat. Apa Pak keempat? Yang keempat itu tuh pemilik kantor Pak. Pemilik Karena kantor saya prinsipnya satu Pak. Ketika tukang warung beras, jualan beras, artinya dia punya beras banyak. Iya. Harus seimbang juga dengan kita yang punya kantor. Ketika kita punya properti yang banyak, masa iya sih kita punya komisi nggak lari ke properti juga, gitu ya. Benar nggak? Iya. Nah itu masuknya golongan trader Pak. Oh masuknya golongan trader ya? Iya, pemilik kantor tuh maksudnya 2 lah kalau nggak Lebih trader, ke trader, investor. Jadi kalau trader berarti ketika dia tahu ini harga murah, dia tutupin dulu, jual lagi. Kalau investor ini cari cuan. Ya agak lama lah simpennya gitu Pak. Mungkin bisa 2-3 tahun itu kita golongkan investor Pak. Biasanya disewakan dulu. Disewakan dulu ya. Karena menurut dia, gue juga nggak perlu amat. Iya. Terus daerahnya juga cakep. Nanti mau dibongkar semua, mau dibikin ini. Udah pasti mikirnya udah panjang banget. Panjang. Iya. Mereka 10 langkah lebih maju dari kita Pak. Wah, berarti untuk yang seperti golongan yang seperti ini kita harus banyak belajar ya dari mereka ya. Iya. Kalau ibaratnya kan ya harus banyak sering ketemu lah. Iya Pak. Pertemanan itu kan ya kalau kita ketemunya sama orang-orang yang maju ya kita maju Pak. Betul. Kalau ketemunya sama orang-orang yang nganggur, hati-hati nih hari ini yang masih nganggur. Cepet-cepet. Pak, promosi kantor dulu Pak Firdaus. Balindo yang Anda pegang di? Saya di Jalan BKR 150. BKR, berarti Lingkar Selatan ya? Lingkar Selatan. BKR. Ayo, yang masih nganggur cepet cari Pak Firdaus. Langsung aja datang. Iya, pokoknya buat selama jam kerja selalu available ya, lah. kurikulum vitae minimal ya. Ya, CV sama KTP. KTP. Nah, balik lagi ke lelang tadi Pak. Yang kedua nih ya? Iya. Sukarela. Sukarela. Kalau sukarela itu ya Bapak punya properti, pengen metode jual melalui lelang gitu, ya kita laksanakan aja Pak. Berarti yang sukarela ini tidak ada hubungannya sama, maksudnya KJPP-nya tetap ya, karena kan kita tahu ya standar ya, standar. Appraisalnya berapa, penilaian publik terhadap aset itu berapa, hanya tidak berhubungan dengan bank. Iya betul. Berarti ibaratnya seperti kantor teman-teman lain lah yang biasa ya. Iya betul. Nitipin aset. Iya betul. Ya kayak apa ya, kayak ya kerjaan kita sehari-hari ya Pak, ngajak kerja sama gitu kan. Kurang lebih. Kalau yang seperti ini kecenderungannya harganya bagus apa kurang Pak? Apa tetap masih bagus juga? Kalau sepengalaman kan kita mah nggak kepepet Pak maksudnya. Tetap ini Pak, jadi tetap oke juga. Tetap nggak bisa lari dari harga pasaran. Meskipun dia public figure, dia artis atau dia apapun gitu ya, tetap nggak bisa lari dari harga pasaran. Umpamanya range harga pasarannya itu tanahnya antara 10M lah misalnya. Iyalah antara 9-10 M ya pasti kurang lebih segitu. Dia artinya kalau untuk angka 15 tuh muluk banget ya. Iya. Jadi akhirnya pada akhirnya negosiasi gini, gitu. Kadang-kadang kan kalau kita ngobrol sama pemilik nih kan kadang-kadang suka kita kan kalah terus Pak. Nggak bisa Win, gue mau pokoknya kan kita udah kasih tahu Pak ini appraisal kita harganya 10M loh Pak. Kadang-kadang kalau pemilik kan kadang-kadang nggak masa 10M, nggak mau, saya mau jualnya 15M. Pak Firdaus, triknya apa menghadapi klien yang seperti ini? Ini Pak, pakai ilmu air Pak. Mengalir aja jadi. Mengalir tapi membelokkan arahnya. Oh kita yang arahin jadinya. Jadi nggak apa-apa. Kalau
Kalau dulu yang pernah saya pelajari itu kan cara menolak keberatan konsumen yang paling elegan, paling bagus itu kan yes bla bla bla, but bla 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 gitu kan. Atau kita coba dulu ya Pak, gitu ya. Iya, oke Pak, baik Pak, saya akan coba pasarin selama 1 bulan, 2 minggu sampai 1 bulan. Jikalau tidak ada respon, ya tolong harganya di adjustment seperti appraisal kita. Gitu. Nah, ini yang jadi problem Pak sebenarnya. Problem ya Pak ya? Problem. Kenapa? Karena gini, keterbukaan informasi ini sekarang tuh hebat banget Pak. Betul. Kenapa? Karena semua orang tahu informasi itu dari handphone. Betul. Dan harga rumah pun mereka jadi mengerti pasarannya berapa, apalagi kalau perumahan ya, itu berdasarkan dari situ. Iya. Karena dia bisa ngelihat Pak, oh ini yang paling murah. Nah, bukan ke bapaknya, maksudnya bukan ke yang tadi diarahin ya, tapi karena nah ini buat pemilik, tolong dong bantu juga kita di sini. Kalau memang kita sudah tahu appraisalnya angkanya berapa, terus pasaran kita di tetangga di situ juga berapa. Kalau Anda mau angkanya di atas pasaran, ya itu mungkin jadi ke yang 100 dilihat. Betul. Bukan yang pertama, bukan 10 besar. Pasti yang ke 100 dilihat. Akhirnya, ntar aja lah ngelihatnya. Yeah. Atau kalau memang rumah Anda mempunyai sesuatu kelebihan yang luar biasa, baru itu accepted. Iya. Rumahnya pakai Da Vinci Pak, misalnya gitu ya. Oh itu kayaknya udah kuno. Kayu Pak. jati Pak. Kuno ngeyakinin dengan cara begitu Pak. Nggak bisa ngatrol angka juga ya Pak. Ya kalau saya nyampeinnya gini Pak. Pak, Bapak beli rumah ini, Ibu beli rumah ini nih. Ini beruntung banget nih. Beruntungnya di mana Pak? Beruntungnya di mana? Ah ini kalau Bapak bor bisa dapat minyak Pak. Bercanda Pak, jangan serius. Indonesia nggak bisa gitu Pak. Kan kadang kita sebagai agent kan gitu Pak. Maksudnya gini loh. Kita udah capek-capek masarin gitu kan ketika dapat konsumen gitu ya. Ternyata respon ownernya nggak mau turun gitu kan. Akhirnya kita kan tetap harus balik lagi meyakinin pembelinya supaya mau beli. Supaya mau beli ya. Ini bercanda Pak. Bercanda ya. Breaking ice method lah Pak. Ya. Jadi supaya kita pun nggak serius-serius ya. Iya Pak. Serius-serius emang dagang apa gitu kan. Bisnis properti mah bukan bisnis serius Pak. Bisnis kerjanya santai. Yang penting sih, fokus. Iya, jadi kayak kita main aja ya Pak ya? Main aja ya? Main mengalir aja kemari, ketemu orang, berduit, jadi duit. Jadi duit. Bener nggak Pak? Bener, sepakat pasti. Sepakat. So, teman-teman, nih kita kalau ngobrol sama Pak Firdaus sudah pasti panjang. Ya. Saat ini kita batasin dulu di sini. Berarti saya simpulkan ya. Yang pertama tetap harus kerja fokus ya. Ini betul. Mau nggak mau bagaimanapun ceritanya tetap fokus. Yang kedua kepercayaan. Kepercayaan itu sangat-sangat penting. Harus dijaga. Relasi klien, teman semua harus dijaga. Oke, kira-kira ada lagi nggak Pak Firdaus yang mau ditambahin untuk obrolan kita sore ini? Mungkin buat teman-teman yang bergerak di bidang pemasaran properti ya, terutama property agent lah Pak. Jadi sabar itu paling utama, gitu kan. Setelah sabar, ikhlas. Ketiganya tetap terus kerja keras secara konsisten. Ikhlas ini kan karena kadang-kadang juga belum tentu rezeki kita ya Pak ya. Iya betul. Udah, wah Pak Erwin ini bedanya 50 juta. Iya. Ternyata lewat. Semua jurus kungfu udah dikeluarin Pak. Ternyata bukan rezeki kita, harus ikhlas gitu. Jadi itu kerja kerasnya harus konsisten. Jangan mudah patah semangat, pokoknya jalanin aja terus. Tuh. Kunci sukses. Dari sukses. Pak Firdaus. Betul. Untuk yang belum punya
pekerjaan atau yang mau pindah pekerjaan, Sob? 1 menit. Buat teman-teman yang mau join, mau menjadi property agent yang top lah di Bandung ya, boleh ke Jalan BKR nomor 150 ke kantor saya ya, Balindo Realty Lingkar Selatan. Nah di sana ada admin yang akan selalu dengan happy membantu teman-teman yang mau join. Wah, mantap. Kurang lebih begitu. Boleh info nomor handphone, Pak? Nomor handphone saya 0813 94 88 5800, Pak. Boleh diulang sekali lagi? 0813 94 88 5800. Wah, 00 belakang. Mantap. Ingat belakangnya 00. 800. 800. Oke. Cukup sekian, teman-teman. Kita nanti ketemu lain waktu dengan topik yang lain. Nanti kita cari lagi. Terima kasih. Karena terima ini kasih, Pak. ngobrolin lelang ini sebenarnya banyak nih. Banyak. Tapi kan bagaimana kita mengenal Pak Firdaus dulu, nanti kita kupas lagi lebih dalam. Ini siap. baru batok kelapanya aja nih. Oke, sukses luar biasa buat teman-teman. Arebi lebih dekat. Yang belum subscribe ke channel ini, ayo kita semua sama-sama belajar. Kita di sini juga bertukar pikiran, banyak-banyak belajar, bertukar pengalaman, bertukar semangat. Karena ketika semangat Anda lemah, bergabunglah dengan orang-orang yang punya semangat yang luar biasa. Oke, kita tutup. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya, Bos. Sukses, Pak.